Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI bersama dengan Butika. Dan untuk mata pelajaran kedua ini, kita masih membahas tentang huruf hijaiyah. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang membaca huruf hijaiyah berharokat. Ketika kita membaca Al-Quran, kita memang diwajibkan mengenal huruf hijaiyah terlebih dahulu. Tetapi kita harus mengenal namanya harokat. Harokat itu apa ya anak-anak? Harokat adalah tanda baca dalam huruf hijaiyah. Harokat yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 3 macam. Yang pertama ada fathah, yang kedua kasroh, dan yang ketiga doma. Dan ketiga harokat ini akan menimbulkan bunyi yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, kita belajar harokat fathah. Harokat fathah ini merupakan tanda baca yang berada di atas huruf hijaiyah yang menimbulkan huruf A. Contohnya saja seperti huruf ba jika ditambah dengan fathah maka dibaca ba. Huruf ta jika ditambah dengan fathah maka dibaca ta. Huruf sa jika ditambah dengan fathah maka dibaca sa. Huruf jim jika ditambah dengan fathah maka dibaca ja. Mudah bukan? Sekarang untuk yang kedua yang akan kita pelajari adalah kasroh. Kasroh di sini adalah tanda baca yang berada di bawah huruf hijaiyah yang menimbulkan huruf i. Contohnya saja seperti huruf ba jika ditambah dengan kasroh maka dibaca bi. Huruf ta jika ditambah dengan kasroh maka dibaca ti. Huruf sa jika ditambah dengan kasroh maka dibaca si. Sedangkan huruf jim jika ditambah dengan kasroh maka dibaca ji. Dan yang ketiga adalah doma. Harokat doma ini merupakan tanda baca yang berada di atas huruf hijaiyah yang bentuknya seperti huruf waw kecil dan untuk bunyinya adalah u. Contohnya saja seperti huruf ba jika ditambah dengan doma maka dibaca bu. Huruf ta jika ditambah dengan doma maka dibaca tu. Huruf sa jika ditambah dengan doma maka dibaca su. Sedangkan huruf jim jika ditambah dengan doma maka dibaca ju. Dan pada bagian kedua kita akan membahas tentang menulis huruf hijaiyah bersambung. Mari kita pelajari perbedaan huruf hijaiyah lepas dan huruf hijaiyah sambung. Untuk huruf hijaiyah lepas, antara satu huruf dengan huruf yang lainnya tidak bersambung. Biasa kita dapati dalam buku Iqra. Sedangkan huruf hijaiyah sambung, antara satu huruf dengan huruf yang lainnya dapat disambung. Biasa kita temui huruf hijaiyah sambung di dalam Al-Quran. Lalu, bagaimana cara membaca dan menulis huruf hijaiyah sambung? Pada prinsipnya, huruf hijaiyah apabila disambung, maka yang berubah hanya bentuknya dan tergantung pada letak huruf tersebut, bisa di awal, tengah, ataupun akhir. Teman-teman, bagaimana dengan pelajarannya? Sudah bisa kan? Nah, sekarang kita ulangi lagi materi pelajarannya sambil kita bernyanyi bersama. Alif di awal, alif
kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak semua dapat memahaminya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.